على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan seluruh para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang berhadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan guru yang hadir, termasuk yang tadi banyak menceritakan tentang Kiai Sholawat. Anda enggak tahu apa kepanjangan atau apa sambungan daripada cerita itu. Kiai Sholawat itu mungkin namanya Ubah kali ya, Ustadz Bukhari Al-Hafiz. Ala kulli hal, dan yang sangat juga kita harapkan, kita mohonkan senantiasa kesembuhannya, kehadirannya, bimbingannya, panutannya, yaitu guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, segera dikembalikan oleh Allah untuk kita semua. Bersama kita dapat membimbing kita di dalam majlis-majlis kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, dari satu malam ke setiap malam, semua pembicara, semua mutakallim, semua orang yang diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat kepada kita di setiap malam-malam, khususnya di malam-malam arba'in ini. Terlebih setiap malam, kita hampir setiap malam mendengar daripada nasihat daripada guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Tidak keluar daripada koridor kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar daripada pembahasan yang setiap malam kita dengar untuk mengarahkan kita akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan harapan kita hadirin setiap malam, dari malam ke malam, dari malam ke malam, mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad di dalam hati kita, di dalam diri kita. Yang insya Allah kalau sudah ada bibit-bibit cinta tersebut, mudah insya Allah alamat-alamat, tanda-tanda cinta insya Allah akan mudah untuk kita lakukan. Baik itu mahabbah, baik itu ittiba, tanda cinta diantaranya mengikuti, tanda cinta sering menyebutkan namanya, tanda cinta sering bersolawat kepadanya. Akan tetapi dasarnya terlebih dahulu hadirin, yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah rasa cinta itu sendiri. Dan ini cinta tidak pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya cinta diberikan oleh Allah di dalam diri kita tidak pernah dibatasi. Cinta khususnya kepada Allah, cinta kepada Nabi tidak pernah dibatasi, hanya boleh bagi orang-orang yang rajin sujud saja tidak. Cinta tidak dibatasi hanya bagi orang-orang yang rajin ibadah saja tidak. Cinta tidak dibatasi hanya sebagai orang-orang yang rajin sholat saja tidak. Orang-orang maksiat pun berhak mencintai Nabi Muhammad. Orang-orang yang senantiasa berbuat kesalahan pun berhak mereka mencintai Nabi SAW. Dan bahkan pelajaran yang sering kita dengar disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kisah tentang satu orang sahabat yang bernama Nuaiman ibn Amr. Nuaiman ibn Amr pernah hampir dilaknat oleh para sahabat karena dia adalah seorang pemabuk yang sangat terkenal. Akan tetapi senantiasa dia ditangkap dan ketahuan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali dia mabuk ketahuan, dilakukan hukuman ke atasnya, yaitu dicambuk sebanyak 40 kali, tapi enggak tobat-tobat. Sekali dicambuk ketahuan, dia buat lagi setelahnya. Ketahuan lagi, dia buat lagi setelahnya. Akhirnya hadirin salah seorang sahabat ketika itu mengatakan, ya Allah laknatlah Nuaiman bin Amr ini. Ya Allah laknat ajalah Nuaiman bin Umar ini. Sampai dia mengatakan, kau enggak malu apa di hadapan Nabi? Terlalu sering kau bikin Rasulullah SAW kecewa. Terlalu sering kau buat Rasulullah SAW sedih dengan perbuatanmu. Sementara Nabi Muhammad punya perhatian khusus untuk engkau. Rupanya ucapan laknat daripada salah seorang sahabat kepada Nuaiman waktu itu didengar oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, la tal'anuh. Jangan sekali-kali kalian laknat dia. Jangan sekali-kali kalian hardik dia. Jangan sekali-kali kalian maki dia. Jangan sekali-kali kalian caci dia. Dia boleh berdosa, dia boleh mabuk, dia boleh bermaksiat, dia boleh apapun. Tapi jangan sekali-kali kalian caci dia.
Jangan sekali-kali kalian laknat dia. Kenapa? Di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, ma'alimtu minhu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Tidak aku ketahui yang ada pada dirinya kecuali tulus di dalam dirinya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Oleh sebab itu hadirin, ini menunjukkan siapapun berhak mencintai Nabi SAW. Siapapun punya kesempatan untuk mencintai Rasulullah SAW. Kalaulah mungkin banyak di luaran sana orang-orang yang dalam keadaan maksiatnya tapi ada di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah, maka hadirin, harapan yang jauh lebih besar bagi anda semua atau kita semua yang udah terbiasa hadir di majlis-majlis semisal ini, yang gak disebut kecuali Rasulullah, yang gak diceritakan kecuali Rasulullah, yang gak dibahas kecuali Rasulullah, maka harapan yang lebih besar hadirin, pada diri kita semua lebih besar kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena cinta ini enggak main-main. Diikatkan beberapa kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu urusannya dengan iman hadirin. Urusannya dengan keimanan seseorang. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Gak beriman salah seorang kalian. Kita gak paham ya, kok sebahagian penerjemah menerjemahkan hadis ini mengatakan tidak sempurna iman. Padahal Nabi tidak mengatakan la yatimu wa la yakmulu, enggak. Nabi langsung mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Ahadukum, salah seorang daripada kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sampai kalian betul-betul berhasil menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, dan daripada seluruh orang-orang di sekitar kalian. Diikat dengan keimanan hadirin. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah satu kali bicara kepada Nabi. Sayyidina Umar bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi inni uhibbuk ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tuh cinta kepada engkau. Wa uhibbuka akthar min hubbi ila waladihi wa waladihi wa azwaji wa zaujatihi wa nasi ajmain. Illa min nafsi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau demi Allah. Bahkan cintaku kepada engkau wahai Rasulullah lebih besar daripada cintaku kepada ayahku. Cintaku lebih besar kepada engkau ya Rasulullah dibandingkan cintaku kepada anakku, kepada istriku, kepada orang-orang di sekitarku. Tapi aku belum berhasil satu ya Rasulullah. Satu aku belum berhasil. Aku belum berhasil mencintai engkau ya Rasulullah melebihi cintaku pada diriku sendiri. Dan ini memang otomatis hadirin. Kita naluri seseorang pasti mencintai dirinya lebih daripada siapapun. Kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil mengubah dirinya mencintai Nabi Muhammad dibandingkan bahkan dirinya sekalipun. Ketika mendengar itu, ucapan daripada Sayyidina Umar kepada Rasulullah, Rasulullah langsung tidak membenarkan atau tidak memberikan pengecualian atau tidak memberikan keringanan untuk Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar adalah salah seorang orang-orang yang memang terdekat dengan Nabi SAW. Gak ada keringanan bagi mereka. Bagi Sayyidina Umar gak ada. Langsung, apa kata Nabi? Lan yu'min. Lan yakmul imanak ya Umar. Tidak sempurna. Lan, kata Nabi. Tidak akan sempurna, wahai Umar. Imanmu, kecuali engkau sampai berhasil menjadikan aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar merenung hadirin. Sayyidina Umar terdiam. Setelah itu dia angkat lagi kepalanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, al-an. Saat ini ya Rasulullah, aku insya Allah akan menjadikan dirimu lebih aku cintai, bahkan melebihi cintaku pada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Kalau begitu sekaranglah sempurna imanmu, wahai Umar. Berapa banyak diikat iman seseorang itu berdasarkan bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat patut untuk kita semua belajar dari mereka
bagaimana mereka betul-betul mencintai Rasulullah melebihi siapapun yang ada di sekitar mereka. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, la islamu Abi Talib agar ilayya min islami Abi Kuhafah." Ya Rasulullah, Islamnya pamanmu Abu Talib itu lebih menyenangkan hatiku dibandingkan Islamnya bapakku sendiri Abu Kuhafah. Islamnya Abu Talib, hadirin. Dan kita yakin, kita ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya Abu Talib adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Ad-Dahlan di dalam kitabnya Asnal Matalib fi Islami Abi Talib. Satu kitab dibuat oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar dari negeri kita yang berada di kota Mekah. Kebanggaan negeri kita Indonesia punya ulama semisal beliau, membuat satu kitab khusus menceritakan bagaimana dalil-dalil tentang Islamnya Abu Talib. Kalau nggak salah pun saya dengar beberapa hari yang lalu, ketika kita hadir juga, Kiai Mufti guru kita menceritakan secara detail apa dalil-dalil bahwasanya Abu Talib itu memang meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan mukmin. Maka hadirin, selalu kita ingatkan, urusan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad jangan pernah kita main-main. Baik itu keluarganya, ataupun sahabatnya, istri-istrinya, jangan pernah bermain-main Anda, ucapan Anda dengan orang-orang di sekitar Nabi. Asy-Syaikh Ibn Ruslan di dalam Zubatnya mengatakan, "Wa ma jara baina shihabi naskutu anhu fa ajrul ijtihadi najidu." Apa yang terjadi di antara para sahabat? Kiasnya apa yang terjadi di antara Ahlul Bait Nabi? Apa yang terjadi di antara istri-istri Nabi? Apa yang terjadi di seluruh orang-orang di sekitar Nabi? Naskutu, kita diam. Jangan komentar. Jangan pernah ikut-ikutan. Siapapun, mau dia mengatakan keluarga Nabi begini, mau dia mengatakan sahabat Nabi begini, apalagi na'udzubillah min dzalik, kalau ada aliran-aliran di saat orang-orang merayakan Maulid Nabi, di saat orang-orang berbahagia akan Nabi, justru malah mereka menggencarkan mengatakan ayah Nabi masuk neraka. Justru malah mereka gencar mengatakan ibu Nabi gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana akal sehatnya, hadirin? Anda punya anak, Anda lagi bahagia-bahagianya, anak Anda sedang ulang tahun, Anda bahagia ingin merayakannya, tiba-tiba ada orang ngomong untuk anak Anda. Itu anaknya itu gak masuk surga itu. Anaknya anak kurang ajar, apa gak sakit hati kita, hadirin? Di saat kita sedang bahagia-bahagianya kepada orang yang paling kita cintai, ada golongan-golongan tertentu, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita diselamatin daripada fitnah-fitnah tersebut. Banyak hadirin, sekarang ini menyebar di mana-mana fitnah yang mencaci sahabat, sebahagian lagi fitnah yang mencaci Ahlul Bait, apalagi sekarang ini fitnah yang macam-macam, Masya Allah, semua wali-wali Allah sudah hampir dinafikan sekarang, hadirin. Mudah-mudahan gak ada yang nyuruh tes DNA di sini, insya Allah. Hadirin, manhaj kita jelas. Manhajnya guru-guru kita jelas. Banyak masuk kepada kita pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijawab. Akan banyaknya polemik-polemik yang menyebar hari ini antara maki satu dengan yang lain. Yang dimaki bukan main-main, hadirin. Kalau orang-orang semisal kita yang dimaki, udahlah memang pantas untuk dimaki. Orang-orang semisal kita yang dicaci memang udah haknya. Cepat atau lambat memang pantas orang-orang semisal kita dicaci, hadirin. Tapi wali-wali Allah, para kekasih Allah, bahkan sampai pada derajatnya orang tua Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, hadirin. Maka manhaj kita jelas. Guru-guru kita khususnya Sayyidil Habib Umar mengatakan, enggak perlu untuk kita ikut-ikutan, hadirin. Jangan pernah balas cacian dengan cacian. Jangan pernah balas makian dengan makian. Biarlah mereka dengan keahlian mereka mencaci orang lain. Biarlah mereka dengan kehebatan mereka mengadu domba orang lain. Kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sebarkan rahmah kepada siapapun. Kita cukup dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Oleh sebab itu hadirin, hati-hati. Jangan pernah berbicara. Karena demi Allah, apapun yang terjadi pada mereka, kita nggak tutup mata hadirin. Betul, kita mendengar, kita mempelajari. Ada di antara sahabat yang berselisih faham dengan sahabat yang lain. Bahkan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah pun dibunuh oleh orang-orang Muslim. Pertumpahan terjadi, pertumpahan darah terjadi di Mekah, di depan Ka'bah. Itu semua terjadi. Tapi apa fungsinya? Apa faedahnya? Apa gunanya untuk kita ngomongin kesalahan-kesalahan mereka atau apa yang terjadi yang kita nggak tahu, nggak hadir pada hari itu? Yang kita nggak pernah tahu bagaimana kejadian sebenarnya di saat itu. Apakah nanti ditanya serupanya sama Mungkar dan Nakir ketika kita masuk ke dalam kubur? Apa dosanya? Apa salahnya waktu itu Fulan bin Fulan? Bukankah yang ditanya dosanya kita? Bukankah yang ditanya kesalahan kita? Kenapa enggak kita fokus dengan kesalahan kita sendiri hadirin? Oleh sebab itu, aliran-aliran yang sengaja mengajak kita untuk mencaci siapapun. Siapapun. Bahkan kita diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan terlalu terbiasa melaknat setan sekalipun. Jangan terlalu biasa melaknat-laknat iblis sekalipun. Walaupun udah pasti terlaknat di dalam Al-Quran. Sudah pasti iblis itu enggak mungkin lagi selamat, pasti dilaknat oleh Allah. Tapi untuk kita terbiasa melaknat-laknat iblis itu dilarang oleh guru-guru kita. Kenapa? Karena supaya jangan terbiasa melaknatnya, itu yang jangan sampai terbiasa. Kalau udah terbiasa walaupun yang memang pantas untuk dilaknat sering kita ngucap. Mungkin kalau bahasa sekarang udah nggak laknat lagi bahasanya. Orang Arab kalau mau maki orang laknat hadirin. Tapi kalau sekarang ini kalimat-kalimat binatang itu. Kalimat-kalimat kebun binatang, hewan-hewan itu, bahasa laknat itu, hati-hati. Maaf ya, jangan mudah nganjing-nganjingin orang. Jangan mudah babi-babiin orang. Monyet-monyetin orang hadirin, hati-hati, itu bahasa-bahasa yang gak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbiasa kita melaknat, keluar laknat, 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 laknat. Akhirnya hadirin, memang awalnya iblis, setan yang kita laknat. Tapi karena udah terbiasa, jadi mudah kita, orang yang gak kita suka, akhirnya kita laknat. Makanya diajarkan sama guru-guru kita, gak usah, iblis, setan sekalipun, gak usah Anda sibuk-sibuk melaknat mereka. Anda laknat aja diri Anda sendiri, kalau diri Anda masih bermaksiat kepada Allah. Anda laknat aja, Anda caci nafsu kita sendiri, kita caci nafsu kita, diri kita sendiri, kalau masih kita banyak menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, Islamnya Abu Talib itu lebih menyenangkan hatiku dibandingkan Islamnya bapakku sendiri Abu Kuhafah ya Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq menyadari Islamnya Abu Talib bagi Rasulullah pasti jauh lebih menyenangkan bagi Nabi Muhammad, lebih membahagiakan Nabi Muhammad dibandingkan Islamnya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Kuhafah. Sehingga bentuk ucapan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga pernah berbicara di depan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Antuslima ya Abbas ahab ilayya min ayyuslima abi Al-Khattab. Engkau masuk Islam, di saat engkau masuk Islam wahai Abbas, itu jauh lebih menyenangkan hatiku dibandingkan mungkin kalau bapakku yang masuk Islam. Karena memang mereka betul-betul cintanya sama Rasulullah hadirin. Tak ada lagi orang yang memang lebih besar cintanya kepada Nabi dibandingkan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa pembuktian kita mencintai Nabi? Mereka para sahabat habis-habisan pengorbanannya untuk Nabi. Mereka kerahkan seluruh apa yang mereka punya untuk Nabi. Adakah kita diminta hadirin untuk menghabiskan harta kita untuk Nabi? Kalaupun dituntut memang itu yang patut untuk kita kerjakan, untuk yang kita lakukan. Adakah yang melakukannya hari ini hadirin?
Adakah di antara kita yang berani hari ini berapapun saldo yang ada di rekening kita untuk maulid Nabi kita habiskan? Ada yang berani? Enggak ada. Kita terus terang enggak ada. La saya wala siapapun. Adakah di antara kita yang hari ini hadirin masih berani menawarkan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW? Jangankan nyawa hadirin, enggak usahlah untuk Nabi. Ya. Karena pilihan maulid Nabi sama konser aja udah bingung kita. Udah galau hadirin, yang mana mau ku datang ini. Ada maulid Nabi di kampung, di dekat masjid di rumah kita, ada konser di hotel. Bayar, ini maulid Nabi gratis. Konser yang gak jelas siapa orangnya, bayar. Udah galau kita hadirin, yang mana mau kita datang. Belum berbicara kita ini, tingkatnya sahabat yang mengorbankan segala-galanya hadirin. Tapi mungkin, kalaupun lah gak banyak-banyak kali yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah, apa enggak bisa hadirin kita belajar sedikit demi sedikit, setidaknya hawa nafsu kita saja kita korbankan. Mata kita yang mau bermaksiat, yang setiap hari mau bermaksiat, ini kita korbankan untuk Nabi Muhammad. Coba sekali-kali. Coba kita berupaya hadirin, mulut kita nih yang mau gibahin orang, mau maki orang, mau caci orang, mau ngomongin orang, mau bohongin orang, mau nipu orang, mau ngerjain orang, mau mendolimi orang dengan mulut kita hadirin. Coba sekali-kali kita tahan, enggak kita sampaikan, enggak kita ucapkan. Kita tahan sambil dalam hati kita niat, aku menahan ini untuk nyenangin Nabi Muhammad. Aku pengen ngomongin dia ini. Aku pengen nih gibahin dia ini. Tapi aku tahan. Sekuat tenaga aku tahan. Kenapa? Aku mau nyenangin hatiku, habibiku, kekasihku Muhammad. Di saat mungkin hadirin, diajak kita sama kawan-kawan kita ke tempat-tempat yang gak diridhoi oleh Allah. Coba sekali kita tahan, sekali coba. Itu Anda akan nikmatnya. Ya Rabb, Anda akan dapati rasa nikmat. Hati Anda masuk cahayanya Rasulullah SAW. Coba. Ketika diajak sama seseorang, mungkin gak ada lagi yang menghalangi kita. Orang tua kita udah ngasih izin, semuanya udah kasih izin. Tapi diri sendiri kita yang menghalang. Dari diri kita sendiri yang melarang. Tapi kita niatkan, aku gak mau. Karena aku mau nyenangin Habibi. Aku mau nyenangin kekasihku Muhammad. Karena hakikatnya hadirin sering kita dengar. Sering kita disampaikan. Apa yang kita buat itu dilaporkan loh sama Nabi Muhammad. Apapun yang kita buat itu dilaporkan loh kepada Nabi Muhammad. Jangan Anda berpikir. Jangan Anda salah berpikir. Jangan atau Anda malah gak berpikir sama sekali. Seakan-akan apa yang kita buat itu bebas. Kalau Allah saja yang tahu, ya sudah Allah yang ciptakan kita. Tapi apa enggak nyakitin hati Rasulullah hadirin ketika yang di masa hidupnya, bahkan di saat wafatnya, yang disebutkan oleh beliau sendiri, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Hidupnya Nabi udah gak mungkin lagi kita ragukan, memang terbaik untuk kita. Tapi sahabat tanya, matinya Rasulullah kok baik untuk kami ya Rasulullah? Matimu kenapa baik untuk kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, amal-amal kalian itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditunjukkan oleh Allah kepadaku. Kalau aku dapati yang baik, aku akan bersyukur. Kalau aku dapatin yang baik-baik, ini malam hari ini hadirin, Anda harus pastikan, Anda harus yakin. Jangan pernah ragu. Nama kita, nama ayah kita, itu sedang dilaporkan oleh Allah satu persatu. Fulan bin Fulan di telinganya Rasulullah. Anda bayangin, malam hari ini paling tidak ya. Apalagi yang istiqomah setiap malam, Masya Allah. Malam hari ini hadirin, dibandingkan mungkin banyaknya miliaran orang-orang yang hari ini dilaporkan juga, malam ini dilaporkan juga kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dari banyak sebahagian orang yang ketika dilaporkan menjadikan Rasulullah tersenyum hadirin.
Menjadikan Rasulullah bahagia hadirin. Apa enggak satu nikmat yang besar? Apa enggak satu kebahagiaan tersendiri untuk kita hadirin, menyenangkan kekasih kita Nabi Muhammad. Tapi ketika kita juga berbuat yang enggak disenangi oleh Allah, di saat kita berbuat yang enggak baik hadirin, Nabi juga akan mendapati laporannya. Maka setiap apapun yang mau kita lakukan, setiap apapun yang mau kita buat, setiap apapun yang mau kita lihat, setiap apapun yang mau kita ucapkan hadirin, coba mulai malam hari ini kita berpikir, ini apa yang aku buat nyampe kepada kekasihku Muhammad. Dia yang setiap malam bengkak kakinya untuk kita. Dia yang berkorban habis-habisan dirinya untuk kita. Dia yang setiap malam meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia yang sampai di akhir hayatnya yang disebut nama kita. Kita ini hadirin yang disebut oleh beliau. Coba pikir. Coba renung. Di saat kita mau berbuat sesuatu yang enggak disukai oleh Allah, yang pasti apa yang enggak disukai oleh Allah, pasti enggak suka Nabi Muhammad SAW. Maka coba renungkan, coba pikirkan. Gimana perasaannya Rasulullah kalau nama kita yang mungkin udah dibangga-banggakan, khususnya hadirin yang mungkin udah hampir 40 malam disebut yang enak-enak terus di telinganya Nabi di setiap malam. Jangan sampai siangnya yang gak enak pula yang disebutkan. Udah malam-malam nih nama-namanya bagus-bagus disampaikan kepada di telinganya Rasulullah. Jangan sampai bangun tidur, ya, pulang dari sini, bangun tidur aja udah nggak enak lagi disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Apa yang nggak enak? Hadir maulid, tapi sholat subuh enggak. Ya, itu sampai. Jangan buat Nabi bingung sama kita hadirin. Sekali Nabi senyum, tiba-tiba pagi merengut lagi sama kita. Buat setiap waktu Rasulullah tersenyum sama kita hadirin. Jangan sampai. Ya, kata Nabi SAW, ada orang ya di saat azan subuh dia masih dalam keadaan tertidur. Kata Nabi SAW apa? Hada bala syaitan ala udhunih. Itu kupingnya lagi dikencingin sama syaitan. Lagi dikencingin sama syaitan. Ini mungkin bagi orang yang telat sholat subuh. Telat hadirin. Karena sahabat itu paling jaga masalah sholat. Memang dalam kitab-kitab fikih pun, Anda jangan main-main urusan sholat ya. Jangan main-main urusan sholat. Di antara hewan-hewan atau golongan-golongan yang tidak termasuk golongan orang-orang yang pantas dihormati. Ini bahas fikih panjang, tapi salah satunya adalah hadirin tarikus sholah, orang yang ninggalin sholat. Memang beda betul, sampai Nabi mengatakan al-farqu ma bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang menjadikan pembeda antara orang kafir sama orang muslim, satu, sholat. Maka otomatis ketika kabar ada orang tidur di saat azan subuh itu, bukan karena dia nggak sholat, tapi mungkin dia terlambat bangun sholat. Coba bayangkan yang nggak sholat sama sekali hadirin. Yang subuhnya dah gimana? Yang duhurnya belasan dengan sibuk. Yang asarnya sibuk di jalan lah katanya. Yang maghribnya udah nggak sempat lagi mandi dan lagi istirahat. Yang isyaknya udah kebablasan, udah kecapean. Hadirin. Ya Rabb. Hal-hal semisal ini kita jaga. Ya, hal-hal semisal ini kita jaga, kita pelihara. Yang kita sampaikan tadi tujuannya adalah untuk nyenangi Rasulullah. Untuk membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita yakin hadirin. Yang paling banyak tujuan di dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan membahagiakan Nabi Muhammad, tunggu saja hadirin. Nanti di akhirat tinggal jatahnya Nabi Muhammad yang akan membahagiakan dia. Tunggu saja. Anda yang apapun Anda buat, Anda mengerjakan taat, Anda meninggalkan maksiat, karena Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, tujuannya membahagiakan Rasulullah, Anda tinggal tunggu nanti di akhirat, tinggal jatahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau bahagiakan Nabi Muhammad di akhirat, udah gak ada kesempatannya lagi hadirin, cuma di dunia. Satu-satunya
yang dapat diberikan jatah masih dapat membahagiakan siapapun di yaumil kiamah hanya Sayyiduna Muhammad. Tidak ada siapapun. La Adam, wala Ibrahim, wala Nuh, wala siapapun. Hanya Sayyiduna Muhammad. Anda tinggal tunggu saja. Kapan sih dia akan datang membahagiakan kita? Kapan dia akan, giliran kita akan dibahagiakan oleh dia, hadirin. Maka mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Rasulullah, insyaAllah. Sebagaimana tujuan hidup kita membahagiakan Nabi, di akhirat mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Nabi SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insyaAllah tidaklah didengarkan di telinga Nabi Muhammad, pada diri Nabi Muhammad, daripada nama kita, melainkan hal-hal yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang membuat bangga Nabi Muhammad, yang membahagiakan Nabi Muhammad. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tiap malam insyaAllah bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, bertambah rindu kita sama Nabi Muhammad, bertambah sunnah-sunnah Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita insyaAllah, bertambah solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kita tunggu, hadirin, Nabi Muhammad kasih syafaat untuk kita. Di akhirat Nabi Muhammad menolong kita. Di akhirat Nabi Muhammad membantu kita. Di akhirat Nabi Muhammad menarik kita, hadirin, melemparkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak kita, istri kita, mudah-mudahan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah setiap hari, setiap malam di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah, semua permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, hadirin, jangan pernah lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pernah lupakan saudara-saudara kita yang ada di Lebanon. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Yaman. Jangan lupakan saudara-saudara kita di dalam doa-doa kita yang ada di Suriah dan dimanapun mereka berada, hadirin. Kita dalam keadaan nikmat, kita dalam keadaan tenang, bisa memuji Nabi Muhammad. Mereka juga berjuang untuk Nabi Muhammad dengan keadaan mereka, hadirin. Maka mudah-mudahan insya Allah kita yang dalam keadaan tenang mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan kembali, hadirin, kita doakan kembali guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, diangkat segala kesusahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dijaga seluruh keluarganya, anak istrinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.